Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan pemilik semesta. Semoga solawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama cerita ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tuliskan solawat di kolom komentar. Semoga kita selalu mendapatkan tempat di sisi Nabi kita panutan kita Muhammad SAW. Mari kita mulai. Karena ghibah aku dijauhi orang-orang. Aku pernah merasa hidupku baik-baik saja. Aku merasa ringan berbicara, lidahku begitu lincah melontarkan kata-kata. Kadang aku merasa, dengan berbicara tentang orang lain, suasana menjadi lebih hangat. Obrolan terasa lebih hidup ketika membicarakan kelemahan orang lain, membongkar aib yang seharusnya tersembunyi, atau sekadar menertawakan kekurangan yang sebenarnya bukan urusanku. Namun tanpa kusadari, perlahan-lahan aku mulai kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kepercayaan orang-orang di sekitarku. Awalnya, mereka masih tersenyum ketika aku datang. Mereka masih mau duduk bersama, berbincang, bahkan tertawa mendengarkan celotehanku. Tapi lama-kelamaan, ada jarak yang sulit ku jelaskan. Tatapan mereka berubah. Senyum mereka tak lagi tulus. Obrolan yang dulu hangat kini dingin dan penuh kehati-hatian. Hingga akhirnya aku sadar aku telah terjerat dalam dosa besar bernama ghibah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ghibah adalah menyebut sesuatu tentang saudaramu yang ia benci jika ia mengetahuinya, baik berupa ucapan, isyarat, maupun sindiran. Dan parahnya, ghibah itu tidak hanya tentang keburukan yang nyata, bahkan jika itu benar adanya, tetaplah ia termasuk ghibah. Jika yang disebut itu dusta, maka itu fitnah, yang dosanya lebih besar lagi. Aku teringat penjelasan Al-Ghazali, bahwa lisan ini ibarat pedang bermata dua. Ia bisa menjadi jalan pahala, bisa pula menjadi sebab kebinasaan. Dan aku, tanpa sadar, telah menggunakan lisanku untuk menusuk orang lain, hingga luka itu berbalik padaku sendiri. Obrolan yang menjadi racun. Suatu sore, aku duduk bersama beberapa teman di serambi masjid. Kami berbincang tentang banyak hal. Awalnya ringan tentang pekerjaan, keluarga, bahkan tentang harga kebutuhan pokok yang makin mahal. Tapi entah bagaimana, obrolan itu bergeser pada membicarakan orang lain. Aku dengar si Fulan gagal lagi dalam usahanya. Katanya sih karena dia boros sekali, tidak bisa mengatur uang. Wajar, orangnya memang tidak bisa dipercaya. Ingat dulu, dia pernah menipu rekannya sendiri. Aku menambahkan, betul. Bahkan aku pernah dengar dia punya masalah keluarga. Mungkin itu sebabnya dia sering terlihat murung. Semua tertawa kecil, seakan-akan aku baru saja melempar lelucon. Tapi dalam hatiku ada bisikan kecil yang terasa mengganjal, apa pantas aku membicarakan itu? Namun aku mengabaikannya. Aku merasa obrolan ini wajar, toh semua orang melakukannya. Aku tidak sadar bahwa aku sedang menanam benih dosa yang akan berbuah pahit di kemudian hari. Perlahan aku dijauhi. Hari-hari berlalu. Aku mulai merasakan perubahan. Teman-teman yang dulu sering mengajakku berbincang, kini lebih sering menjauh. Jika aku mendekat, obrolan mereka tiba-tiba terhenti. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang tersenyum canggung, ada pula yang sengaja menghindar. Aku bertanya-tanya, apa salahku? Hingga suatu hari, seorang teman yang masih jujur padaku berkata, "Maaf, aku harus bicara. Banyak orang merasa tidak nyaman kalau ngobrol sama kamu. Mereka khawatir kamu akan menceritakan aib mereka di belakang. Mereka takut rahasia mereka tidak aman di tanganmu." Seperti tertikam, aku terdiam. Aku ingin menyangkal, tapi hatiku tahu itu benar. Aku memang sering melakukannya. Dengan mudah aku membicarakan kekurangan orang lain. Aku kira itu hanya candaan, hanya percakapan ringan. Ternyata, aku sedang meruntuhkan wibawaku sendiri di mata manusia.
Imam Al-Ghazali menulis bahwa salah satu buah buruk dari ghibah adalah terhapusnya cinta dan kasih sayang antar sesama. Ghibah memutuskan tali persaudaraan, menimbulkan kebencian, dan membuat seseorang dijauhi manusia. Aku kini mengalaminya sendiri. Luka yang tak terlihat. Ghibah itu seperti menusukkan pisau pada tubuh orang lain, kata Imam Al-Ghazali. Bedanya, luka fisik bisa sembuh, sementara luka hati karena ghibah seringkali membekas dalam waktu lama. Aku merenung, betapa sering aku menyakiti orang dengan lisanku, padahal aku sendiri tidak akan pernah rela jika ada yang membicarakan keburukanku di belakang. Sejak itulah aku merasa sangat asing. Aku hadir di tengah-tengah orang banyak, tapi aku merasa sendirian. Aku berbicara, tapi orang-orang hanya menjawab singkat. Aku ingin bergabung, tapi mereka seakan menutup pintu. Dan semua ini bukan salah mereka, ini akibat perbuatanku sendiri. Renungan dari Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali memberikan peringatan keras, ghibah itu lebih buruk daripada zina. Sebab, zina hanya berkaitan dengan diri pelakunya, sementara ghibah merusak kehormatan orang lain, dan dosanya tidak diampuni kecuali dengan kerelaan orang yang digunjingkan. Aku teringat satu kalimat beliau yang menusuk hati, orang yang berghibah seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Ini merujuk pada firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Ayat itu kini terasa hidup di depan mataku. Aku benar-benar sedang memakan kehormatan orang lain dengan lisanku. Dan balasannya, aku sendiri kehilangan kehormatan di mata manusia. Kesendirian yang menyakitkan. Aku mulai mengerti mengapa orang-orang menjauhiku. Mereka bukan sekadar tidak suka, tapi mereka takut. Mereka tidak ingin menjadi korban berikutnya dari lidahku yang tajam. Di saat itulah aku benar-benar merasakan kesendirian. Aku hadir di majelis, tapi tidak dianggap. Aku datang ke perkumpulan, tapi hanya menjadi bayangan. Aku mencoba ikut berbicara, tapi obrolan segera berganti arah. Aku mulai memahami, inilah hukuman Allah di dunia sebelum hukuman akhirat. Orang yang suka berghibah akan kehilangan kepercayaan, kehilangan persahabatan, kehilangan cinta manusia. Dan yang lebih berbahaya lagi, ia akan kehilangan rahmat Allah jika tidak segera bertobat. Awal dari sebuah penyesalan. Malam itu aku duduk sendirian. Semua orang sudah tidur. Aku membuka kitab Ihya Ulumuddin yang beberapa waktu lalu ku beli tapi jarang ku baca. Entah mengapa malam itu aku terdorong untuk membuka bab tentang Afat al-Lisan, bahaya-bahaya lisan. Setiap kalimat Imam Al-Ghazali seakan ditulis khusus untukku. Ia menjelaskan bahwa lisan adalah anugerah besar, tapi sekaligus ujian berat. Dari lisan lahir kata-kata yang bisa menjadi zikir, doa, nasihat, dan dakwah. Tapi dari lisan pula lahir kebohongan, adu domba, fitnah, dan ghibah. Aku menangis membaca penjelasannya. Aku merasa seperti bercermin dan melihat betapa buruk wajah batinku selama ini. Aku tidak sadar telah menjadikan lisanku sebagai alat penghancur diriku sendiri. Malam itu aku berdoa dengan penuh rasa malu. Ya Allah, ampuni aku yang telah mengotori lisanku dengan ghibah. Aku telah melukai banyak hati, aku telah merusak persaudaraan, aku telah membuat orang-orang menjauhiku. Jangan engkau biarkan aku binasa karena kebodohanku sendiri. Saudaraku yang berbahagia, perjalanan ini masih panjang. Aku baru sampai pada kesadaran bahwa ghibah telah menjauhkan aku dari manusia dan menjauhkan aku dari Allah. Aku baru merasakan betapa buruk akibatnya, tapi aku belum tahu bagaimana caranya bangkit, memperbaiki diri, dan menebus semua kesalahan. Selanjutnya aku akan menceritakan bagaimana aku mencoba melawan kebiasaan buruk ini,
mencari obat yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan bagaimana aku berusaha meraih kembali kepercayaan manusia dan ridha Allah. Jalan panjang mengobati luka gibah. Malam demi malam aku merenung. Kesepian yang kurasakan menjadi cambuk keras bagiku. Aku mulai sadar bahwa hidupku tidak boleh terus begini. Jika aku tetap membiarkan lisanku liar, aku bukan hanya akan kehilangan manusia, tapi juga kehilangan tempat di sisi Allah. Aku kembali membuka Ihya Ulumuddin. Di sana Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ghibah adalah penyakit hati yang butuh obat serius. Tidak cukup hanya menyesal sesaat, tapi harus ada langkah nyata untuk meninggalkannya. Beliau menuliskan beberapa sebab seseorang tergelincir dalam ghibah. 1. Melampiaskan amarah. Seseorang yang marah kepada saudaranya akan lebih mudah membuka aibnya di belakang. 2. Mengikuti hawa nafsu dan kesombongan. Dengan membicarakan keburukan orang lain, seakan dirinya lebih baik. 3. Ingin dianggap hebat. Banyak orang merasa lebih dihargai jika tahu rahasia atau kekurangan orang lain. 4. Mengikuti lingkungan. Terkadang ghibah muncul karena ikut-ikutan, agar tidak dianggap asing dalam suatu perbincangan. Aku membaca berulang-ulang, lalu aku menangis. Semua penyebab itu ada padaku. Aku pernah marah, aku pernah ingin dipuji, aku pernah ingin merasa lebih tinggi, dan aku pernah ikut-ikutan hanya demi diterima. Mengingat aib diri sendiri. Salah satu obat yang diajarkan Imam Al-Ghazali adalah mengingat aib diri sendiri. Beliau berkata, barang siapa sibuk dengan aib dirinya, maka ia tidak akan sempat memikirkan aib orang lain. Malam itu aku mencoba duduk sendiri di kamar. Aku ambil selembar kertas kosong. Aku menuliskan semua keburukan yang aku ketahui tentang diriku. Aku sering menunda salat. Aku jarang membaca Al-Quran. Aku mudah marah. Aku suka membicarakan orang lain. Aku kurang menghormati orang tua. Aku pelit bersedekah. Aku sering berjanji tapi menunda menepatinya. Semakin aku menulis, semakin aku merasa malu. Betapa banyak aibku sendiri, tapi aku sibuk membuka aib orang lain. Seakan-akan aku tidak punya dosa, padahal dosaku menumpuk hingga menyesakkan dada. Aku teringat kalimat Al-Ghazali, jika engkau melihat seseorang sibuk dengan aib orang lain, maka ketahuilah bahwa ia adalah orang yang tertipu oleh setan. Malam itu aku menangis lebih keras. Aku merasa betapa bodohnya diriku. Melatih diam. Obat kedua dari Imam Al-Ghazali adalah melatih diri untuk diam. Lidah, kata beliau, ibarat kuda liar. Jika tidak dikendalikan, ia akan menyeret pemiliknya ke jurang. Aku mencoba berlatih. Setiap kali duduk bersama orang lain, aku menahan diriku untuk tidak ikut-ikutan bicara buruk tentang orang. Awalnya sangat sulit. Rasanya seperti ada dorongan dari dalam hati yang ingin sekali ikut nimbrung. Jika ada yang membicarakan seseorang, lidahku gatal ingin menambahkan. Tapi aku belajar menutup mulut. Aku hanya tersenyum, atau mengalihkan pembicaraan. Kadang aku diam begitu lama hingga orang mengira aku sedang sakit. Namun aku tahu, ini jalan penyembuhan. Imam Al-Ghazali menulis, diam adalah ibadah, kecuali pada tempat di mana engkau wajib berbicara. Maka aku memilih diam, daripada lisanku kembali menjadi pedang yang menyakiti saudaraku. Mengingat dahsyatnya azab. Obat ketiga adalah mengingat ancaman Allah bagi pelaku ghibah. Aku membaca kembali ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 12, bahwa ghibah diibaratkan seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Aku membayangkan betapa menjijikkan perbuatan itu. Jika memakan bangkai binatang saja haram, apalagi memakan kehormatan manusia. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ghibah akan menjadi beban berat di akhirat. Setiap ucapan buruk akan ditagih balasannya. Orang yang dighibah akan mengambil pahala kita, atau jika pahala kita habis, maka dosa mereka akan ditimpakan kepada kita.
Membayangkan itu membuatku gemetar. Apa jadinya jika semua orang yang pernah aku bicarakan menuntutku di akhirat? Betapa banyak pahala yang akan hilang. Betapa sedikit amalku yang tersisa. Mengganti gibah dengan doa. Imam Al-Ghazali juga memberikan satu resep yang menenangkan, jika lidah ingin membicarakan keburukan orang lain, gantilah dengan doa kebaikan untuknya. Awalnya terasa aneh. Setiap kali aku ingin mengatakan, dia itu malas sekali, aku menahannya lalu berbisik, ya Allah, berilah dia semangat dalam kebaikan. Ketika ingin berkata, dia pelit, aku ganti dengan, ya Allah, bukakan hatinya untuk dermawan. Semakin aku berlatih, aku merasakan keajaiban. Hatiku yang dulu terasa keras mulai melembut. Aku merasa lebih ringan, lebih tenang. Dan yang mengejutkan, doa itu seolah kembali padaku sendiri. Ketika aku mendoakan kebaikan untuk orang lain, aku pun merasa mendapat kebaikan. Tantangan dari lingkungan. Namun perjalanan ini tidak mudah. Lingkungan sekitar sering menjadi ujian terberat. Suatu hari aku ikut duduk bersama beberapa teman lama. Seperti biasa, obrolan mereka kembali mengarah pada membicarakan orang lain. Aku hanya tersenyum dan tidak menanggapi. Salah seorang bertanya, kenapa kamu diam saja? Dulu kamu paling ramai kalau soal beginian. Aku hanya menjawab, aku sedang belajar menahan lisan. Mereka tertawa, ada yang mencibir, ada yang menganggapku sok alim. Sakit memang, tapi aku teringat nasihat Al-Ghazali, jika engkau meninggalkan gibah karena Allah, jangan pedulikan celaan manusia. Sebab manusia tidak mampu menyelamatkanmu dari azab Allah. Sejak itu aku berusaha lebih banyak memilih lingkungan yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang suka berbicara tentang ilmu, ibadah, dan kebaikan. Meski tidak banyak, tapi aku merasakan ketenangan yang berbeda. Perlahan kepercayaan kembali. Waktu berjalan, perubahanku mulai dirasakan orang lain. Mereka yang dulu menjauh, perlahan mulai mendekat lagi. Seorang teman mendekatiku dan berkata, aku perhatikan kamu sudah banyak berubah. Sekarang kalau ngobrol, kamu jarang sekali membicarakan orang. Aku salut. Aku tersenyum malu. Aku tahu ini semua bukan karena aku kuat, tapi karena Allah memberiku hidayah. Perlahan aku belajar, kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan kata-kata manis. Kepercayaan hanya bisa diraih dengan menjaga amanah. Dan amanah terbesar dalam persaudaraan adalah menjaga lisan dari menyakiti orang lain. Renungan malam. Di satu malam hening, aku kembali membuka Ihya Ulumuddin. Aku membaca sebuah kalimat yang membuatku termenung lama. Barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Aku menutup kitab itu dengan mata berkaca-kaca. Betapa selama ini aku sibuk membuka aib orang lain, padahal aku sendiri penuh dengan aib. Andai saja aku lebih sibuk menutupi kekurangan mereka, mungkin Allah pun akan menutupi kekuranganku. Sejak saat itu, aku bertekad, jika aku tidak mampu memuji orang lain, setidaknya aku tidak akan membuka aibnya. Jika aku tidak mampu memberi kebaikan dengan lisanku, setidaknya aku tidak akan menyakiti dengan lisanku. Saudaraku yang berbahagia, perjalanan meninggalkan ghibah adalah perjalanan panjang. Aku baru menapaki awalnya. Dari seorang yang dijauhi karena lisannya, aku kini sedang belajar menata kata, mengganti ghibah dengan doa, mengganti cemooh dengan diam, mengganti kebencian dengan cinta. Namun aku tahu, godaan akan selalu ada. Karena itu, aku harus terus berpegang pada petunjuk para ulama, terutama Imam Al-Ghazali, yang menuntun umat agar selamat dari bahaya lisan. Selanjutnya nanti, aku akan menceritakan bagaimana aku benar-benar diuji, ketika aku harus menghadapi orang yang dulu sering aku gibahi, dan bagaimana aku mencoba meminta maaf serta menebus kesalahanku. Menebus luka, menghadapi mereka yang pernah aku gibahi.
Perjalanan meninggalkan gibah tidak cukup hanya dengan diam, menahan lisan, dan berdoa. Ada luka yang sudah terlanjur kutinggalkan pada hati orang lain. Ada kepercayaan yang sudah kurobek. Dan semua itu tidak bisa sembuh hanya dengan penyesalan di dalam hati. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dosa gibah memiliki dua sisi. 1. Sisi hubungan dengan Allah, yang bisa ditebus dengan istighfar dan taubat. 2. Sisi hubungan dengan manusia, yang hanya bisa ditebus dengan meminta maaf kepada orang yang pernah kita gibahi. Inilah bagian yang paling berat. Ketakutan yang membelenggu. Beberapa malam aku gelisah. Dalam doaku, aku memohon ampun. Tapi dalam hatiku ada rasa takut luar biasa. Bagaimana jika aku harus menemui mereka yang pernah aku bicarakan di belakang? Bagaimana jika mereka marah? Bagaimana jika mereka tidak memaafkan? Namun aku sadar, ini adalah bagian dari ujian. Jika aku hanya berani menjelek-jelekkan mereka saat mereka tidak ada, maka aku pun harus berani menghadapi mereka saat aku ingin bertaubat. Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa cara menebus dosa gibah ada dua. 1. Jika mungkin, mintalah maaf kepada orang yang digunjingkan. 2. Jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah lebih besar, maka gantilah gibah itu dengan mendoakan kebaikan untuknya dan menyebutkan keutamaannya di hadapan orang lain, sebagai bentuk penebusan. Aku mengerti, tidak semua orang bisa kudatangi. Tapi setidaknya, aku harus berusaha semampuku. Pertemuan pertama, si Fulan yang kupermalukan. Aku memberanikan diri menemui seorang teman lama, sebut saja namanya Fulan. Dialah orang yang paling sering kusebut-sebut keburukannya. Aku pernah mengatakan bahwa dia gagal dalam usaha, boros, bahkan bermasalah dengan keluarganya. Ketika aku menemuinya, dadaku berdebar. Tanganku dingin. Assalamualaikum, ucapku dengan suara gemetar. Waalaikumsalam, jawabnya datar. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, aku datang bukan untuk apa-apa, hanya ingin meminta maaf. Aku sadar, aku sering membicarakanmu di belakang. Aku menyesal, dan aku ingin kau memaafkanku. Ia terdiam, wajahnya menegang. Aku tahu, luka di hatinya tidak bisa sembuh seketika. Aku dengar memang begitu, katanya pelan. Aku tidak marah, tapi aku kecewa. Aku kira kamu teman yang bisa dipercaya. Tapi ternyata, justru kamu yang membuka aibku. Aku menunduk, air mataku menetes. Aku salah besar. Aku hanya bisa memohon ampun pada Allah dan padamu. Aku janji tidak akan mengulanginya. Butuh waktu lama sebelum ia akhirnya berkata, aku maafkan. Tapi aku harap kamu benar-benar berubah. Aku mengangguk sambil menahan tangis. Di saat itu, aku merasa seperti beban berat di pundakku terangkat sedikit. Pertemuan kedua, sahabat yang menjauh. Beberapa hari kemudian, aku menemui seorang sahabat dekat yang dulu paling menjauhiku. Aku tahu alasannya, karena aku pernah membuka rahasia pribadinya kepada orang lain. Ketika aku menemuinya, ia awalnya enggan berbicara. Namun aku memaksakan diri untuk menjelaskan. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku pernah menceritakan hal-hal yang seharusnya kusimpan. Itu kesalahan fatal. Aku benar-benar menyesal. Ia menatapku lama. Tahukah kamu, gara-gara ucapanmu, aku sempat bermasalah dengan keluargaku. Mereka tahu rahasia itu bukan dariku, tapi dari mulut orang lain. Dan aku tahu, orang itu mendengarnya darimu. Aku terdiam. Rasanya hatiku hancur. Aku tidak menyangka gibahku bisa berdampak sejauh itu. Aku benar-benar minta maaf, kataku lirih. Aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku berjanji akan menjaga lisanku mulai sekarang. Jika ada yang menyinggungmu karena ucapanku, biarlah dosanya aku tanggung. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, aku maafkan. Tapi butuh waktu bagiku untuk kembali percaya. Aku mengangguk. Aku sadar,
Memaafkan itu mungkin mudah, tapi mengembalikan kepercayaan adalah perjuangan yang panjang. Doa untuk yang tidak bisa kutemui. Tidak semua orang bisa kutemui. Ada yang sudah pindah jauh, ada yang tidak lagi mau berkomunikasi denganku. Untuk mereka, aku memilih jalan yang diajarkan Imam Al-Ghazali, mendoakan kebaikan setiap kali aku ingat pernah membicarakan mereka. Ya Allah, ampunilah dia, muliakanlah hidupnya, lapangkan rezekinya, dan jauhkan dia dari keburukan. Sebagaimana aku pernah menyebut keburukannya, kini aku ingin menyebut kebaikannya di hadapanmu. Doa itu menjadi pengobat luka hatiku. Semakin aku berdoa, semakin ringan rasanya. Aku percaya, doa tulus bisa menjadi jalan Allah untuk memperbaiki hubungan, meski aku tidak bisa bertemu mereka secara langsung. Menebus dengan kebaikan. Selain doa, aku belajar menebus gibah dengan menyebut kebaikan orang yang pernah kujelekkan. Jika dulu aku berkata, dia itu boros, maka kini aku berkata, aku lihat dia sebenarnya dermawan, suka berbagi. Jika dulu aku berkata, dia gagal, maka kini aku berkata, setidaknya dia berani mencoba dan tidak putus asa. Dengan cara ini, aku berharap Allah menutupi ucapanku yang buruk dengan ucapanku yang baik. Imam Al-Ghazali menyebut ini sebagai tabdil as-sayyiat bil hasanat. Mengganti keburukan dengan kebaikan. Rasa lega yang belum sempurna. Seiring waktu, aku merasa lebih ringan. Orang-orang mulai melihatku berbeda. Mereka tahu aku sedang berusaha berubah. Namun aku juga sadar, jejak gibahku tidak mungkin hilang sepenuhnya. Kata-kata yang pernah kuucapkan sudah terlanjur menyebar. Tidak semua bisa kutarik kembali. Disinilah aku merasa benar-benar kecil. Aku hanya bisa menyerahkan sisanya kepada Allah. Semoga istighfar, doa, dan kebaikan yang kulakukan bisa menjadi penebus dosa-dosaku. Hikmah dari ujian. Dari semua perjalanan ini, aku mendapatkan beberapa pelajaran berharga. 1. Gibah menghancurkan hubungan. Bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan Allah. 2. Taubat dari gibah bukan hanya istighfar. Ia harus diiringi dengan usaha memperbaiki hubungan dengan manusia. 3. Meminta maaf memang berat, tapi lebih berat lagi menanggung dosa di akhirat. 4. Lisan adalah amanah. Jika dijaga, ia bisa menjadi jalan menuju surga. Jika dibiarkan liar, ia bisa menyeret ke neraka. Imam Al-Ghazali menulis, lisan itu ringan, tapi dosanya berat. Jagalah ia, karena ia bisa menghancurkan lebih banyak dari apa yang bisa dihancurkan pedang. Kini aku sedang menapaki jalan penebusan. Aku telah menemui sebagian orang, meminta maaf, mendoakan, dan mencoba mengganti ucapanku yang buruk dengan ucapan yang baik. Tapi aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Selanjutnya aku akan berbagi kesimpulan dan penutup dari kisah ini, tentang bagaimana aku akhirnya menemukan ketenangan setelah berjuang melawan gibah, serta pesan penting bagi siapapun yang ingin menjaga lisannya. Renungan dan penutup, jalan pulang dari dosa gibah. Hari-hari terasa panjang sejak aku dijauhi orang-orang. Aku menyadari, bukan mereka yang sebenarnya meninggalkanku, tetapi akulah yang meninggalkan diriku sendiri. Aku meninggalkan kebersihan hati, meninggalkan amanah lidah, dan meninggalkan kehormatan yang seharusnya kujaga. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan, gibah itu bagaikan api yang melalap kayu kering. Ia cepat, ia menyebar, dan ia meninggalkan abu yang tak lagi berguna. Hati yang tadinya bening, dengan mudah menjadi hitam legam ketika api gibah dinyalakan. Aku kini melihat dengan jelas, bukan hanya hubunganku dengan manusia yang hancur, tetapi juga jembatan antara aku dan Tuhanku yang retak. Luka di hati orang lain, tanggungan di hadapan Allah. Ada satu hal yang lebih menakutkan dari sekadar dijauhi orang-orang, yaitu tanggungan di akhirat. Imam Al-Ghazali mengingatkan,
Gibah bukan dosa yang selesai dengan istighfar semata, melainkan dosa yang melekat pada hak manusia. Kata-kata yang terucap tentang aib orang lain adalah hutang yang harus dibayar. Dan hutang itu berat. Bila aku tidak meminta maaf kepada mereka yang pernah kugunjingkan, maka di akhirat kelak, aku akan membayar dengan amal-amal salihku. Solatku, puasaku, zakatku, semua bisa berpindah menjadi milik orang yang aku zalimi dengan lisanku. Jika amal kebaikanku habis, maka dosa mereka akan dipindahkan kepadaku. Nauzubillah. Maka, bukan hanya dijauhi di dunia, tetapi di akhirat pun aku bisa bangkrut. Keheningan yang menjadi guru. Setelah dijauhi orang-orang, aku sering duduk sendiri dalam keheningan. Awalnya, sepi itu terasa menyiksa. Namun lama-kelamaan, aku menyadari bahwa kesendirian itu adalah guru yang sabar. Dalam sunyi aku mendengar hatiku berbicara. Wahai diriku, bukankah engkau sendiri yang menyalakan api gibah itu? Bukankah engkau yang memotong tali persaudaraan dengan lidahmu sendiri? Maka jangan salahkan siapapun. Perbaikilah dirimu. Aku mulai berlatih menahan lidah. Aku mengingat pesan Imam Al-Ghazali. Jika engkau ingin menjaga kehormatanmu, sibukkan dirimu dengan kekuranganmu sendiri. Karena siapa yang sibuk dengan dirinya, ia tidak akan sempat membicarakan aib orang lain. Jalan pulang, tobat dan meminta maaf. Kesadaran saja tidak cukup. Aku harus melangkah. Dan langkah pertama adalah tobat. Aku menangis dalam sujud panjangku, menyebut nama Allah dengan penuh penyesalan. Lidah yang dulu ringan melukai orang, kini kugunakan untuk memohon ampunan. Namun aku tahu, tobat di hadapan Allah belum sempurna jika belum kuperbaiki dengan manusia. Maka satu persatu, aku memberanikan diri mendatangi orang yang pernah kuperbincangkan buruknya. Berat, sangat berat. Ada rasa malu yang menyesakkan dada. Tapi aku ingat, lebih baik malu di dunia daripada malu di akhirat. Sebagian mereka memaafkan dengan mudah, sebagian lain masih menyisakan jarak. Namun aku tetap bersyukur. Setidaknya aku sudah mengetuk pintu hati mereka, meski pintu itu belum sepenuhnya terbuka. Aku kini sadar, gibah bukan sekadar dosa kecil di bibir, tetapi racun yang mematikan hubungan sosial, menghancurkan persaudaraan, dan membakar pahala. Ia membuatku dijauhi manusia, dan hampir saja membuatku dijauhi Tuhanku. Maka aku berdoa, semoga Allah menutup lisanku dari keburukan, membuka hatiku untuk kebaikan, dan menjagaku agar tidak lagi tergelincir. Aku berdoa pula untuk orang-orang yang pernah kusakiti dengan lisanku, semoga Allah mengangkat derajat mereka, melapangkan dada mereka, dan memberi mereka pahala kesabaran atas kezalimanku. Saudaraku yang berbahagia, kini aku mengerti, dijauhi orang-orang bukanlah akhir dari segalanya, tetapi peringatan keras dari Allah agar aku kembali kepadanya. Jika aku masih terus dalam gibah, mungkin aku akan kehilangan segalanya, dunia dan akhirat. Tetapi dengan taubat, dengan perbaikan diri, aku berharap Allah masih berkenan membuka jalan pulang. Sebab, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, taubat itu lebih dicintai Allah daripada dosa yang terus dibawa. Dan orang yang kembali lebih mulia daripada orang yang lalai. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.